Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hinda Febrianti dari Opling C5 akan menjelaskan mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Di sini saya akan membahas mengenai konsep Islam tentang perempuan, selanjutnya sejarah dan ragam feminisme, dan pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang terakhir, kritik terhadap feminisme. Yang pertama tentang konsep Islam tentang perempuan, dan saya memulai dari pemulihan Islam terhadap perempuan. Islam merupakan agama pertama yang menganggap perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dalam hal hakikat kemanusiaannya. Hakikat kemanusiaan di sini maksudnya baik laki-laki maupun perempuan ialah sama sebagai hamba Allah yang sudah sepatutnya hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Zariyat. Dan yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki potensi untuk menjadi khalifah di muka bumi, dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama akan menerima beban taklif atau hukuman dan balasan kelak di akhirat. Sama di sini artinya laki-laki yang saleh akan mendapatkan balasan surga. Begitu juga dengan perempuan yang salihah, tentu akan mendapatkan balasan surga. Terlepas dari kesamaan antara perempuan dan laki-laki, sesungguhnya Islam memuliakan perempuan melebihi dari seorang laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Ibu adalah merupakan seorang perempuan. Hal ini membuktikan bahwa Islam benar-benar memuliakan seorang perempuan. Terlepas dari kesamaan perempuan dan laki-laki, sesungguhnya perempuan dan laki-laki adalah berbeda, namun dalam aspek yang lain, bukan dalam hal hakikat kemanusiaannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa secara kodrati seorang laki-laki memang berbeda dari seorang perempuan. Namun, perbedaan ini bukan untuk saling meninggikan atau saling merendahkan satu sama lain, melainkan perbedaan adalah sebagai pelengkap di antara keduanya. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki di sini meliputi perbedaan biologis dan perbedaan fungsional di kehidupan sosial. Apa itu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional? Perbedaan biologis ialah perbedaan yang sudah ada sejak kita lahir, atau perbedaan dari bawaan lahir. Contohnya yaitu perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kekuatan, perbedaan hormon, perbedaan psikologis, dan lain sebagainya. Intinya, perbedaan biologis ini tidak dapat kita ubah. Jadi, dari perbedaan biologis ini akan memicu timbulnya perbedaan fungsional. Apa itu perbedaan fungsional? Perbedaan fungsional merupakan perbedaan peran atau fungsi dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Agar lebih mudah untuk memahaminya, berikut contohnya. Kita tahu bahwa seorang perempuan cenderung atau dominan menggunakan perasaannya. Oleh karena itu, Islam memilih perempuan untuk mendidik dan merawat anak-anaknya kelak, sedangkan laki-laki dominan atau cenderung menggunakan akal dan logikanya, sehingga Islam memilih laki-laki untuk menjadi kepala keluarga atau sebagai pemimpin. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan fungsional, yaitu laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai yang merawat dan mendidik anak-anaknya kelak. Sebenarnya masih banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki, bukan hanya dalam hal perbedaan biologis dan perbedaan fungsional, melainkan dalam hal menutup aurat. Menutup aurat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, namun yang membedakannya hanyalah caranya dalam menutup. Menutup aurat bagi perempuan adalah Islam mewajibkan seorang perempuan menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan bagi laki-laki, hanya dari pusar sampai dengan lutut. Dan tidak hanya dalam hal menutup aurat, Islam juga membedakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di mana didapatkan perbandingan 2:1. 2 di sini untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi intinya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi.
Dan yang terpenting yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala ialah tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, Islam menganggap perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Maka oleh karena itu, saya akan menjelaskan hak-hak perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 32. Hak-hak perempuan menurut Islam meliputi hak politik, hak sipil, hak bekerja, hak berpendapat, dan lain sebagainya. Menyinggung tentang hak bekerja. Sebenarnya, perempuan diperbolehkan untuk bekerja selagi tidak melanggar aturan agama. Dan bagi perempuan yang sudah bersuami, apabila ingin bekerja, seharusnya telah memiliki izin dari suaminya tersebut. Akan membahas mengenai menyikapi ayat dan hadis misoginis. Banyak beredar tafsir dan hadis yang dipandang merendahkan seorang perempuan. Tafsir dan hadis yang merendahkan seorang perempuan itulah yang disebut dengan hadis misoginis. Contoh dari hadis misoginis ini salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 34 yang ditafsirkan bahwa laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang perempuan dalam segala hal, dan perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Dalam tafsiran tersebut sudah jelas bahwa terjadi perendahan seorang perempuan oleh laki-laki. Padahal telah saya singgung sebelumnya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Selanjutnya, contoh lain dari hadis misoginis ialah hadis yang berbunyi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari Ahmad dan Al-Nasai. Sebenarnya, bukan itu maksud dari hadis tersebut. Ada sebab dan akibat sebelum sebuah hadis diturunkan atau dikeluarkan begitu ya. Dalam menyikapi hadis misoginis ini, kita perlu kajian yang komprehensif dan telaah yang mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ada sebab sebelum ada akibat. Kita tidak perlu menelan mentah-mentah segala informasi yang ada. Kita perlu mengkajinya terlebih dahulu. Saya akan membahas mengenai sejarah dan ragam feminisme. Sebelum saya menjelaskan sejarah feminisme, saya akan membahas singkat tentang apa itu feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang artinya perempuan. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, feminis artinya doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa feminisme memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, adanya kesadaran bahwa ketidakadilan gender dalam bentuk penindasan perempuan. Dan yang kedua, memahami gender bukan sebagai kodrati, melainkan hasil dari proses sosialisasi. Dan yang ketiga, adanya upaya memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya feminisme ini hampir mirip sebagai emansipasi perempuan, bukan begitu? Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah feminisme. Feminisme dikenal pertama kali oleh Charles Forer pada tahun 1837 sebagai gerakan sosial yang memiliki tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis, dan mulai berkembang ketika Perancis berubah menjadi republik. Setelah terjadinya revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana. Berkembang pesat sejak publikasi karya John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Woman yang terbit pada tahun 1869 dan disusul oleh karya Betty Friedan yang berjudul The Feminine Mystique yang terbit pada tahun 1963.
Selain hal itu, yang memicu terjadinya feminisme ialah kepentingan kapitalis. Dan sebenarnya feminisme ini adalah dampak dari revolusi industri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ragam feminisme. Perbedaan perspektif para feminis melahirkan 4 aliran besar, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme sosial, dan feminisme radikal. Di mana feminisme liberal merupakan aliran yang menuntut agar perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki karena memiliki kemampuan yang sama dan adanya kebebasan dalam menentukan nasib. Sedangkan aliran feminisme marxis ialah aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan seorang perempuan ialah sistem produksi dalam keluarga. Ini maksudnya laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan tidak bekerja dan cenderung di rumah dengan tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selanjutnya yaitu tentang feminisme radikal. Aliran yang berpandangan bahwa penindasan perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan seorang laki-laki. Karena perempuan mengalami haid, menopause, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan seorang perempuan bergantung kepada laki-laki. Berbicara tentang kekuatan, sebenarnya kekuatan merupakan perbedaan biologis yang tentu tidak bisa kita ubah. Karena secara kodrati memang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki dalam hal fisik atau kekuatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap feminisme. Pandangan Islam terhadap feminisme ialah ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme adalah kesetaraan atau kesamaan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki. Sebenarnya dalam Islam hal itu tidaklah benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara atau sama dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Maksudnya, Islam memang menyamakan antara perempuan dan laki-laki hanya dalam aspek kemanusiaan. Selebihnya, perempuan dan laki-laki adalah yang berbeda. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Misalkan seperti ini. Seorang keluarga memiliki 2 anak, satu berumur 17 tahun dan yang satu berumur 7 tahun. Seorang ayah tidak akan mungkin memberikan kedua putranya ini sepeda motor karena yang satu belum cukup umur dalam menggunakan sepeda motor, sehingga keadilan bukan untuk sama-sama memberikan 2 hal yang sama dalam rupa atau bentuk atau wujud. Keadilan dapat dimaknai sebagai kesetaraan terhadap tingkatannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan segala hal itu disebut keadilan. Keadilan bukan begitu konsepnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Karena perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu hanya dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya ialah tingginya angka perceraian. Seperti yang telah saya singgung di awal, hak perempuan antara lain hak untuk mengajukan cerai. Sehingga perempuan yang merasa dirinya kurang nyaman dalam keluarga atau merasa tersakiti, dia memiliki hak dan merasa benar bahwa ia mengajukan perceraian. Namun di sisi lain, adanya hak tersebut malah menimbulkan tingginya angka perceraian. Sebenarnya, segala hal adalah memiliki sisi yang baik dan sisi yang buruk. Sehingga dalam menyikapi suatu permasalahan atau sesuatu hal,
kita tidak perlu berlebihan, karena sesungguhnya berlebihan itu juga tidak baik. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena mengalahi kodratinya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.